Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia, dan kita materi sekarang adalah ikatan kimia melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Kalian sudah siap kan? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya. Nah, kita materinya yang sekarang itu melanjutkan yang kemarin, yaitu masih ikatan kimia ya. Nih, KD-nya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada senyawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengembangkan keterampilan mengkomunikasikan dan berpikir kritis. Nah, kalian lihat di sini ada contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada senyawa NaCl atau garam dapur, ada senyawa air atau H2O, dan ada senyawa lain di sini adalah unsur-unsur yang dalam keadaan bersenyawa, yaitu ada aluminium, ada timah, tembaga, baja, emas, dan lain sebagainya. Nah, apakah senyawa-senyawa ini memiliki ikatan kimia yang sama? Mari kita pelajari ya. Nah, prasyaratnya sebelum keikatan kimia itu yaitu konfigurasi elektron sama struktur Lewis yang minggu kemarin telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada konfigurasi elektron gas mulia ya, mengingatkan kembali bahwa konfigurasi gas mulia itu yaitu seperti ini, ada 2 dan 8 di ujung kulit terluarnya. Nah, atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia memiliki kecenderungan harus mengikuti pola gas mulia, sehingga elektron valensinya itu terisi penuh. Kemudian kecenderungannya itu dapat dilakukan dengan cara melepas elektron, dengan membentuk ion positif dan menarik elektron, atau membentuk ion negatif, atau bisa dengan dilakukan secara bersama-sama dengan atom lain. Nah, kecenderungan unsur-unsur mengikuti kaidah oktet dan duplet. Oktet itu berarti unsur memiliki konfigurasi elektronnya adalah 8. Kalau duplet yaitu atom memiliki atau unsur memiliki elektron valensinya itu 2, ujungnya 2 atau kulit luarnya adalah 2. Ini hanya berlaku untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atomnya kecil. Misalkan hidrogen 1, helium 2, litium 3, dan berilium adalah 4. Jadi dia mengikuti aturannya duplet. Jadi cukup dengan mempunyai 2 elektron di kulit terluarnya. Nah, yang minggu kemarin kan, jadi jika kulit terluarnya 1, 2, atau 3, dia melepaskan elektron membentuk ion positif. Kemudian kalau 4, 5, 6, 7, dia menangkap elektron membentuk ion negatif. Nah, jika elektron terluarnya 8, berarti dia sudah stabil, tidak melepas, tidak menangkap. Nih, contoh yang kemarin di sini ada Na11, berarti ujungnya 1, membentuk positif 1. Kemudian Mg, magnesium, ujungnya 2, berarti dia membentuk ion positif 2. Kemudian Al 3, membentuk positif 3. Nah, di sini lihat S 6, berarti 6, dia butuh 2 supaya di 8, maka dia menerima 2 elektron membentuk ion negatif 2. Kemudian 7, membentuk negatif 1 karena dia butuh 1 untuk menjadi 8. Kalau Ar ujungnya 8, berarti dia stabil, tidak membentuk ion positif, tidak membentuk ion negatif karena dia stabil. Kemudian apa itu ikatan ion? Nah, ikatan ion yang hari ini kita pelajari itu nama lainnya adalah elektrovalen. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa. Jadi ikatan ion itu terjadi melalui perpindahan elektron atau terjadi serah terima elektron. Ada yang memberi, ada yang menerima elektron. Kemudian ikatan ion terbentuk antara atom logam. Jadi atom logam itu yang memberikan elektron, dan atom non-logam yaitu yang menerima elektron atau yang membentuk ion negatif. Nah, sifat fisika dari senyawa ion adalah berupa padatan pada suhu ruang, bersifat keras dan rapuh, larut dalam air, tidak menghantarkan listrik pada fase padat tetapi menghantarkan listrik pada fase cair atau ketika dilarutkan dalam air. Nah, dari senyawa yang tadi, gambar yang tadi kira-kira yang mana ya ikatan ion itu? Nih,
Bagaimana cara menggambar ikatan ion? Yang pertama, kalian tulis dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian yang kedua, buat struktur Lewisnya. Yang ketiga, tentukan membentuk ion positif atau ion negatif. Kemudian yang terakhir baru gambar proses pembentukan struktur Lewisnya. Contoh di sini pembentukan senyawa NaCl. Nih, Na nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17. Maka langkah pertama adalah buat dulu konfigurasi elektronnya. Elektron dari Na sama Cl. Na nomor atom 11 berarti 281. 1 berarti membentuk ion positif. Nah, jadi Na plus. Kemudian Cl 287. 7 berarti dia membentuk ion negatif. Jadi Cl min. Kita gambarkan Na nomor atomnya 11. Berarti ujungnya angka 1. Maka Na di sini bukan sama titik tapi pakai X atau cross supaya kalian bisa melihat gambarnya secara jelas. Jadi Na di sana X ditambah Cl titiknya ada 7 ya, ujungnya 7. Ini gambar struktur Lewisnya membentuk Na plus ditambah Cl min. Di sana Na plus berarti elektronnya sudah dikasih. Berarti Na di sana tidak ada elektronnya lagi, jadi sudah stabil. Kemudian Cl min. Lihat X-nya atau tanda cross-nya sudah masuk di Cl min. Jadi Na memberi, Cl menerima, maka terjadilah ikatan ion. Jadi membentuk senyawa NaCl atau garam dapur. Jadi senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ikatan ion salah satunya adalah garam dapur ya. Kemudian contoh lain adalah pada proses pembentukan ikatan ion AlCl3. Di sana langkah pertama tadi buat dulu konfigurasi elektronnya, jadi 13 itu 283 karena ujungnya 3 membentuk ion positif 3. Kemudian Cl di sana 287 membentuk ion negatif 1. Kalian gambar dulu Al-nya. Al titiknya ada 3, di sana pakai cross juga. Kemudian karena di sini ada Cl-nya 3, titik buat dulu Cl-nya 3, kemudian titiknya di sana 7 karena konfigurasi elektron valensinya 7, jadi titiknya ada 7. Nah, di sini Al-nya elektronnya diberikan ke Cl-nya ada 3. Yang ke atas 1, yang ke tengah sama yang bagian bawah. Jadi Al di sana membentuk Al3+ ditambah 3 Cl min karena Cl-nya itu dia menerima 1 elektron sehingga membentuk ikatannya AlCl3 ya di sana. Nah, sekarang buat latihan kalian, tulis proses pembentukan ikatan ion pada KCl sama AlF3. Langkahnya sama seperti contoh yang tadi ada pada NaCl sama AlCl3. Kemudian yang kedua yaitu kalian ramalkan senyawa yang terbentuk antara unsur berikut ya. Jadi kalian nggak usah digambarkan tapi cukup diramalkan senyawa apa yang terbentuknya ya. Kemudian kesimpulannya, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik listrik atau gaya Coulomb antara ion yang berbeda. Ya, jadi ikatan ion itu terjadi antara ion-ion yang berbeda. Ikatannya itu antara ion positif dan ion negatif. Kemudian yang ion positif itu adalah unsur logam dan ion negatif itu adalah unsur non logam. Ya, mungkin sekian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan kirim ke Ibu lewat WA atau Wapri boleh. Dikumpulkan paling telat jam 12 hari ini ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.